Bab 4524. Ikut denganmu lebih aman daripada di luar. Apa yang ingin kamu bicarakan? Antara kamu dan aku, seharusnya tidak ada yang perlu dibicarakan, kata Nico Bai dengan ringan. Kamu juga telah mendengar apa yang dikatakan Tobi Kyu. Menurut kepribadianmu, kamu pasti akan pergi. Kata-kata Erikin membuat rambut Nico Bai sedikit berkedut. Aku sangat sibuk. Jika kamu di sini hanya untuk mengujiku, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Suara Nico Bai sedingin es, dan jari-jarinya sudah mencubit energi hitam. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa selama kamu menghancurkan cincin itu, kamu akan dapat meninggalkan tempat ini dan keluar? Kata Erikin. Apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Kamu adalah kelahiran kembali roh leluhur keluarga Bai, dengan kekuatan besar dinasti Bai, dan garis darah kuno, memiliki masa depan yang cerah, tidak mungkin mati demi Jiushu di tempat seperti ini, kata Erikin. Bahkan, kamu harusnya menyesal, dan merasa bahwa kamu seharusnya tidak ikut ke sini mengambil risiko sendiri. Jujur saja, aku punya cara untuk menghadapi Tobi Kyu. Jika aku menang, semuanya akan kembali damai, dan semua orang pasti bisa keluar dengan selamat, termasuk kamu. Tapi jika Tobi Kyu menang, tidak ada yang bisa menjaminnya. Menghancurkan cincin itu sama saja dengan melarikan diri. Nico Bai menggerakkan jarinya, tetapi tidak pernah bergerak. Jadi, Nico Bai mengerutkan kening. Aku ingin kau membantuku sebelum pergi. Selanjutnya, Erikin memberitahunya apa yang perlu dia lakukan. Apa yang kamu minta aku lakukan terdengar tidak berguna. Setelah mendengarkan, Nico Bai mengerutkan kening. Apakah itu berguna atau tidak, aku yang menentukan. Hehe, sangat lucu. Nico Bai mencibir. Kamu adalah pewaris Kaisar Qin, dan aku adalah pewaris Kaisar Bai. Menurutmu apa yang memenuhi syarat untuk memintaku melakukannya? Kamu tidak membantuku, kamu membantu dirimu sendiri. Adapun apakah kamu bersedia mencobanya demi keselamatanmu, aku tidak peduli, kata Erikin dengan tenang. Wajah Nico Bai menjadi gelap, dan dia langsung menghancurkan energi hitam. Bajingan Erikin jelas mengancam dirinya sendiri. Segera, matanya berkedip. Tapi Erikin juga benar, hidupnya juga yang paling dia khawatirkan. Namun, Erikin berasal dari keluarga Qin dan merupakan musuhnya. Haruskah membantunya? Sementara Nico Bai sedang berpikir, Erikin melompat ke udara saat dia mengakhiri panggilan. Tidak peduli sama sekali apakah Nico Bai akan setuju atau tidak. Apa yang dia jelaskan sama dengan apa yang dia katakan pada Susan Xiong dan yang lainnya. Jadi hal semacam ini adalah icing pada kue, bukan hadiah di salju. Tapi saat dia akan pergi, Erikin melirik pulau untuk terakhir kalinya, tapi terkejut. Karena di tanah, sepasang mata tumpul menatap lurus ke arahnya. Kapan kura-kura hijau ini bangun? Erikin menamparkan dahinya. Bagaimana aku bisa melupakan orang ini? Erikin, apa yang terjadi di sini? Kura-kura hijau melihat sekeliling dengan cemas. Aku belum pernah melihat lautan darah selama ratusan ribu tahun. Memang ada keributan besar. Erikin berhenti, jantungnya berdetak kencang. Ngomong-ngomong, apakah kamu bersedia ikut denganku? Tapi aku tidak tahu apakah dia akan menyerang monster iblis ini, jadi kamu mengikutiku, mungkin. Erikin sedang berbicara, tetapi kura-kura hijau langsung terbang. Tunjukkan sikapmu dengan tindakan. Maksudku, mungkin lebih tidak aman bagimu untuk mengikutiku, kata Erikin. Mengikutimu lebih aman daripada pergi keluar. Kura-kura hijau mengedipkan matanya yang kecil, ini adalah intuisinya. Kalau begitu ayo pergi. Erikin tersenyum.
Meski terpisah dari Vinola Su dan membawa kabur iblis Fu dan Black Demon, namun tanpa diduga, mendapatkan seekor kura-kura tua. Dengan kura-kura hijau, sambil mengebor ke ruang memurnikan obat, teknik giok terbang menuju lautan darah di bawah naungan Sky Eater. Dengan perlindungan air Reiki Sky Eater, Erikin tidak perlu khawatir ditemukan oleh manusia darah. Kura-kura hijau melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Tempat ini tampak agak misterius, tetapi dia tidak dapat melihatnya untuk sementara waktu. Ngomong-ngomong, kura-kura hijau, kapan kamu bisa terbang? Tanya Erikin tiba-tiba. Cangkang kura-kura Bagua, aku tidak memahaminya dengan sia-sia, kata kura-kura hijau ringan. Bocah Qin, kemana kamu ingin pergi? Kamu terbang terlalu lambat, kenapa aku tidak membawamu ke sana? Tempat ini tiba-tiba berubah menjadi lautan darah, apakah manusia darah itu masih takut padamu? Tidak masalah, menurut apa yang Cultivator katakan, manusia darah tidak menyerangku, itu milik kekuatan aturan. Kalau begitu terima kasih. Terbang keluar dari ruang memurnikan obat, Erikin langsung melompat ke punggung kura-kura. Satu lagi kura-kura hijau, aku mungkin akan lama di sini, tapi sampai kapan kamu akan hidup? Aku bisa melihat tulangmu benar-benar lapuk. Kamu kura-kura, mengapa mulutmu begitu rusak? Erikin berkata tanpa berkata-kata. Aku ingat kamu tidak banyak bicara sebelumnya. Saat aku gugup, aku terlalu banyak bicara, kura-kura hijau menghela nafas. Erikin menggelengkan kepalanya, dia tiba-tiba merasa bahwa dengan kehadiran kura-kura hijau, bahkan jika dia harus mundur sepanjang tahun, dia tidak akan sendirian lagi. Putri, semakin banyak manusia darah di sekitar sini. Di langit, Susan Xiong melaju kencang dengan semua biksu klan beruang dan kultivator dengan menambah kecepatan. Mencium nafas kultivator, sejumlah besar manusia darah mengerumuni, terus-menerus mengepung. Namun, untuk saat ini, semuanya baik-baik saja. Meskipun ada banyak manusia darah, mereka dapat menangani kultivator dengan cepat. Dengan kekuatan Susan Xiong dan lainnya, bahkan jika manusia darah berkumpul, mereka tidak dapat melakukan apapun. Jangan pedulikan manusia darah ini, kata Susan Xiong dengan ekspresi dingin di wajahnya. Percepat kemajuan dan fokus untuk menemukan pulau berikutnya. Siapapun yang kehabisan Reiki tidak boleh bertahan, beritahu terlebih dahulu, lalu hancurkan cincin itu dan pergi. Ingat, jika kita mencari satu pulau lagi, itu mungkin menunda Erikin sedikit lebih lama, dan memberi diri kita energi kehidupan. Baik. Semua kultivator menjawab serempak. Setiap kali mereka melewati sebuah pulau, selain untuk istirahat singkat, semua orang membuka formasi piringan yang diberikan di tas penyimpanan Erikin dan meletakkannya di pulau itu. Piringan formasi tidak rumit, selain penyembunyiannya sendiri, intinya hanya beberapa formasi yang berhubungan dengan semburan. Apalagi kekuatan formasi ini sangat lemah, bahkan kultivator terlemah dari ranah fase penilaian pun tidak bisa dibunuh. Apalagi menyakiti Tobi Kyu. Termasuk Susan Xiong, semua kultivator tidak memahami pentingnya mengatur objek ini, tetapi mereka semua bersedia untuk percaya pada Erikin. Hal yang sama terjadi di segala arah saat ini. Termasuk Mitayan, Sierra Qin, Kelvin Peng dan lainnya, mereka semua mengatur formasi semacam ini di pulau-pulau yang mereka lewati, dan bahkan di laut. Ratusan ribu mil jauhnya, Nikobai juga mengerutkan kening, mengukir jejak di pulau itu. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk mencobanya seperti yang dikatakan Erikin. Lagi pula, itu tidak berguna, dan dia tidak akan rugi. Nikobai awalnya adalah pejuang kebanggaan dari keluarga-keluarga Bai dan pewaris Kaisar Putih.
Tanpa Erikin mengajarkan apapun, dia dapat dengan mudah menggambarkan sebagian besar formasi di alam atas dunia dewa. Saudara Bai, apakah formasi ini berguna? Logan Ying bertanya dengan ragu. Dan soal Tobikyu, bagaimana menurutmu? Menurutku kekuatan suci yang kamu peroleh harusnya bisa menahan Tobikyu. Jika perlu, kami dapat membantumu. Mata Nikobai bergerak, lalu dia tersenyum. Saudara Ying, aku masih memikirkan bagaimana menghadapi Tobikyu. Kamu tidak perlu khawatir, ikuti aku membuat formasi ini terlebih dahulu. Bersambung.